Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yul Brevin Kiriwang dengan NIM 23024 Saat ini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dari mata kuliah Artificial Intelligence atau AI. Berikut penjelasannya. Kita masuk pada 3 fase dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, fase intelijen atau intelijen adalah fase yang mengumpulkan data dan informasi untuk mengenali masalah atau peluang. Yang kedua, fase desain dalam menyusun, menganalisis, dan mengembangkan berbagai alternatif solusi. Yang ketiga, fase choice atau fase pilihan, yang dimana mengevaluasi alternatif yang ada dan memilih yang paling sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita masuk pada intelligent phase, di mana ada empat kategori. Ada empat. Yang pertama, identifikasi masalah, klasifikasi masalah, penguraian masalah, kepemilikan masalah, dan selanjutnya kita masuk pada identifikasi masalah. Yang pertama ada pengamatan kondisi. Melihat situasi nyata yang sedang terjadi. Yang kedua mengenali adanya kesenjangan atau yang artinya membandingkan antara keadaan yang diharapkan dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, menentukan adanya masalah. Di dalamnya adalah menyimpulkan bahwa ada hal yang perlu diperbaiki atau perlu diselesaikan. Yang keempat, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Tanpa identifikasi masalah, proses ini tidak bisa berjalan. Selanjutnya, kita masuk pada isu yang muncul dalam pengumpulan dan estimasi data. Yang pertama, ketersediaan yang terbatas. Yang kedua, kualitas data kurang akurat atau tidak lengkap. Yang ketiga, sumber data tidak selalu valid. Yang keempat, biaya dan waktu pengumpulan yang tinggi. Yang kelima, masalah privasi dan kerahasiaan data. Yang keenam, ketidakpastian dalam hasil estimasi. Yang ketujuh, bias dalam proses pengelolaan data. Dan yang kedelapan, perbatasan metode estimasi. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi masalah. Yang pertama, masalah terstruktur. Masalah yang memiliki prosedur jelas dan dapat diselesaikan dengan langkah yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, masalah semi terstruktur. Masalah semi terstruktur adalah masalah yang sebagian dapat diselesaikan dengan prosedur tertentu, tetapi masih membutuhkan analisis, pertimbangan, dan penilaian tambahan. Yang ketiga, masalah tidak terstruktur. Masalah ini tidak memiliki prosedur penyelesaian yang pasti, bersifat kompleks, dan biasanya memerlukan pendekatan baru atau kreativitas untuk menemukan solusinya. Selanjutnya, kita masuk pada strukturisasi masalah keputusan dari Albert Simon pada tahun 1997. Yang pertama, masalah terstruktur. Masalah ini adalah masalah yang sudah jelas, rutin, berulang, dan prosedur penyelesaiannya dapat diprogram. Yang kedua, masalah semi terstruktur. Masalah ini, sebagian elemen dapat dianalisis dengan prosedur tertentu, tetapi bagian lainnya memerlukan penilaian yang subjektif. Yang ketiga, masalah tidak terstruktur. Masalah yang kompleks, tidak rutin, dan tidak memiliki prosedur dan penyelesaian yang jelas. Kita masuk pada pemecahan masalah. Yang pertama, pemecahan masalah besar menjadi bagian yang kecil, agar lebih mudah dan dipahami dan ditangani
dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi masalah utama dan masalah pendukung, supaya fokus pada inti masalah. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara bagian masalah, dapat melihat keterkaitan sebab dan akibat. Yang keempat, menentukan prioritas penyelesaian, yang mana harus diselesaikan dulu agar solusi lebih efektif dan lebih akurat. Kita masuk pada fase desain. Yang pertama, mengembangkan alternatif solusi. Membuat berbagai pilihan solusi yang mungkin digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, menganalisis kelayakan alternatif. Menilai apakah setiap alternatif dapat diterapkan dengan mempertimbangkan sumber daya dan tujuan yang ada. Yang ketiga, membuat model keputusan. Menyusun representasi sistematis dari masalah untuk mempermudah proses analisis. Yang keempat, memprediksi konsekuensi. Menentukan dampak yang akan muncul dari masing-masing alternatif jika dijalankan. Kita masuk pada memilih sebuah prinsip pilihan. Yang pertama, prinsip rasional. Memilih alternatif berdasarkan pertimbangan yang logis dan sesuai dengan tujuan keputusan. Yang kedua, prinsip optimalitas. Menentukan pilihan yang memberikan hasil paling maksimal dengan sumber daya yang ada. Yang ketiga, prinsip kelayakan. Hanya mempertimbangkan alternatif yang dapat benar-benar dilaksanakan sesuai keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan. Kita masuk pada model normatif dan deskriptif. Yang pertama, model normatif menggambarkan bagaimana seharusnya keputusan dibuat. Model ini menekankan proses yang logis, sistematis, dan rasional. Keputusan dipandang ideal jika berdasarkan data, analisis matematis, dan serta aturan yang formal dan yang jelas. Fokus utamanya adalah menghasilkan keputusan terbaik dan optimal tanpa dipengaruhi emosi atau keterbatasan manusia. Yang kedua, model deskriptif. Menjelaskan bagaimana keputusan sebenarnya dibuat. Dalam kenyataan, model ini menekankan faktor psikologis, sosial, budaya, dan emosional yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Karena manusia punya keterbatasan atau bounded rationality, maka keputusan sering diambil dengan intuisi, pengalaman, atau kebiasaan. Fokus utamanya adalah menggambarkan realitas proses pengambilan keputusan, dan bukan sekedar idealitas. Selanjutnya kita masuk pada mencari atau menghasilkan alternatif. Yang pertama, identifikasi opsi yang mungkin. Dalam fase ini, mengumpulkan berbagai kemungkinan tindakan atau solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, pengembangan alternatif. Menyusun alternatif secara lebih detail agar bisa dipahami dengan jelas, termasuk kelebihan dan kelemahannya. Yang ketiga, masalah kreativitas dan inovasi. Melibatkan pemikiran kreatif agar muncul pilihan baru, tidak hanya yang sudah ada atau yang biasa digunakan. Kita masuk pada mengukur hasil akhir. Yang pertama, menentukan kriteria keberhasilan. Dalam fase ini, menetapkan standar atau indikator yang digunakan untuk menilai apakah keputusan sudah mencapai tujuan atau belum. Yang kedua, membandingkan dengan tujuan awal. Dalam fase ini, mengecek apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada awal proses keputusan. Yang ketiga, mengukur efektivitas. Menilai sejauh mana keputusan memberikan manfaat dan dampak positif terhadap masalah.
Yang keempat, mengukur efisiensi. Melihat apakah hasil yang diperoleh dicapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal, waktu, biaya, dan tenaga. Kita masuk pada choice P, fase atau fase pilihan. Dalam fase ini ada 3 fase. Yang pertama, fase keputusan nyata. Tahap di mana keputusan benar-benar dibuat dan disertai komitmen untuk melaksanakan tindakan tertentu. Yang kedua, kegiatan utama yang meliputi pencarian, evaluasi, serta rekomendasi terhadap solusi yang dianggap paling tepat sesuai dengan model atau kerangka yang digunakan. Yang ketiga, solusi model. Solusi dipahami sebagai sekumpulan nilai spesifik dari variabel dan keputusan yang dipilih dari berbagai alternatif. Selanjutnya, pendekatan pencarian. Yang pertama, teknik analitik atau teknik analisa. Menggunakan formula untuk menyelesaikan masalah. Algoritma adalah prosedur langkah demi langkah untuk menentukan keputusan yang tepat. Dan yang ketiga, heuristik atau aturan utama yang dipakai untuk mempercepat pengambilan keputusan. Dan yang keempat, blind search, pencarian tanpa arah yang jelas dan mencoba berbagai kemungkinan sampai ketemu solusi yang tepat. Kita masuk pada evaluasi dan analisis alternatif. Yang pertama, evaluasi alternatif. Setiap alternatif yang ada perlu diuji. Tujuannya agar diketahui kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, keseimbangan tujuan. Jika ada banyak tujuan, semuanya harus diuji. Hasil akhirnya harus tetap seimbang. Dan yang ketiga, analisis sensitivitas. Digunakan untuk melihat ketangguhan solusi, apakah masih kuat, dan jika ada perubahan kecil. Dan yang keempat, analisis bagaimana dan jika, atau dipakai untuk menguji skenario berbeda dan fokus pada perubahan utama dalam parameter. Kita masuk pada kesimpulan. Dalam materi ini, pengambilan keputusan merupakan proses sistematis yang melalui 3 fase utama yaitu intelijen, desain, dan choice. Pada fase intelijen dilakukan identifikasi, klasifikasi, dan penguraian masalah untuk memahami isu secara mendalam. Pada fase desain, berfokus pada penyusunan model, prinsip pilihan, serta pencarian dan pengembangan alternatif yang relevan. Sementara itu, dalam fase choice, menekankan evaluasi, pemilihan, solusi terbaik, serta analisis sensitivitas dan bagaimana jika, untuk menguji ketangguhan keputusan yang telah dibuat. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa keputusan yang efektif tidak hanya bergantung pada pemilihan alternatif, tetapi juga tergantung pada kualitas analisis, keseimbangan tujuan, dan serta kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang semena-mana dapat terjadi pada waktu yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Saya Yoel Intiwang. Terima kasih.